Ya, selamat sore saudara-saudara pecinta sejarah, sejalan dan searah. Kali ini saya berada di daerah Mirah, ya, tepatnya ada situs, ya. Situs ini adalah situs sudah kira-kira berusia lebih dari 500 tahun, ya. Kali ini saya didampingi oleh juga seorang budayawan, juga pemerhati sejarah, Bapak Marsono, yang juga warga dari daerah di sini saja, untuk menceritakan bagaimana sejarah dan seluk-beluk Ki Ageng Mirah yang ada kaitannya dengan Tumenggung-Honggolono yang desanya kira-kira 3 km dari arah sana. Ya, gitu Pak Marsono ya. Betul. Jadi untuk ini saya mohon informasi dari Pak Marsono sebagai seorang budayawan daerah sini. Kira-kira untuk menyampaikan sejarahnya kita di sana bisa ya Pak ya? Bisa, monggo. Ya, bisa. kita langsung saja ke sana. Ya. Ya bagus ini Pak ya. Dari kanan kirinya ada apa namanya sawah terbentang luas, di sana terbentang luas, dan di sini juga ada pohon apa ini Pak? Beringin. Pohon beringin yang sudah berumur ratusan tahun ini, ya, sampai sudah keropos-keropos gitu. Dan sementara ini kayaknya ada pengurukan untuk apa namanya perluasan punden ya. 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 Saudara-saudara sahabat pecinta sejarah dan sejarah. Kali ini saya sudah mau berbincang-bincang tentang penelusuran sejarah tentang Kiai Mirah atau Ki Ageng Mirah yang ada hubungannya dengan Ki Ageng Honggolono. Bisa diceritakan seperti apa Pak kira-kira ceritanya Pak Marsono, awal mulanya gitu loh. Tentang ini makam. Ya, makam Joko Lancur ya. Ini sekilas saja. Sekilas ya. Terus singkat cerita. Ya. Pada dasarnya itu dulu ya. Ya sudah ratusan tahun Ratusan tahun ya. Itu memangnya betul. Ya. Dari Desa Nggolan itu kan ada tokoh sepuh ya. ingkang atas nama Ki Honggolono. Ya. Kan wonten dusun Mirah sini, ya. Desa Mirah mriki. Ya. Ada Kiai sepuh, ya. namanya Ki Ageng Mirah. Nah, ya bahasa Jawa aja enak Pak. Ya. Nah, maka dari itu Nggih. Ki Ageng Mirah menika badhe nggegadahi ajeng bebesanan. Bebesanan nggih. Kalian putra Ki Honggolono. Wonten dusun Honggolono nggih. Lah asmanipun sinten niku? Sing ingkang jaler nggih Ki Joko Lancur. Ki Joko Lancur. Putra Ki Honggolono. Ki Honggolono nggih. Putri Ki Ageng Mirah nggih. dusun mriki sendiri niku asmanipun Siti Amirah. Oh, nggih. Gegandengan badhe ngawontenaken bebesanan Nggih. dari pihak Ki Ageng Mirah menika nyuwun bebono. Bebono nggih. Nggih. Istilahnya sakmekaten pasrahan. Pasrahan atau mahar gitu ya. Mahar, ya. Menika panjuwunipun ingkang sampun disumber piye ingkang masyarakat banyak nggih. Nggih. Ateges padi sak lumbung. Nggih. Utawa deli sak lumbung. Nggih. Ingkang istilahipun menika berjalan saged mlampah piyambak nggih. Kok enten kewanipun. Kewanipun kados terbang ngoten nggih. Nggih. Semanten kereta tanpa hewan kan. Turangga. Artinya itu dalam semalam atau beberapa hari itu? Itu dalam kurun waktu sehari. Sehari ya. Sehari ya. Seperti itu. Seperti ya. Dan singkat kata itu Ki Honggolono sanggup ya. Sanggup untuk maringi bebono tersebut. Nggih. Lah sesampainya wonten dusun Mirah menika. Nggih. Menika ingkang tanah. Lah nggih menika nggih. Menika ingkang panyuwunipun Ki Ageng Mirah mboten ngresepaken penggalipun. Ateges kurang leres. Nggih. Mbok bilih ingkang
nginggil menika Nggih, padi nggih. ngandhapipun kawul. Kawul utawi titen. Betul. Oh, nggih. Gandeng nggih jaman semonten nika nggih tiyang pun wis kasepuhan sedaya akhiripun Nggih. terjadi perselisihan. Perselisihan nggih, nggih. Lah akhiripun Nggih. teng mriki wonten pertarungan. Nggih, nggih. Pertarungan bukan pertarungan fisik tapi pertarungan ilmu. Ilmu betul Ngoten, nggih, nggih. antara Ki Ageng Anggolana ingkang kalian ingkang Nggih. Kyai Ki Ageng Mirah. Nggih. Akhiripun lama-lama kelamaan ingkang putra menika Nggih. Ki Joko Lancur Joko Lancur. menika nggih nderek peperangan wonten menika. Nggih. Lah peperangan wonten dalem mriki Mirah, nggih. menika nyedakaken ingkang putri asmanipun Siti Amira. Amira nggih leres nika nggih nggih Leres. jan-jan. Akhiripun seda wonten mriki. Nggih. Akhiripun jaman rikala semanten Ki Joko Lancur kalian Siti Amirah nika sampun istilahé katresnanipun kantun luar biasa. Nggih. Berhubung ingkang sedherek menika pejahe wonten bumi menika. Nggih. Menika Joko Lancur nggih numut pejah. Pejah. Dados menika Joko Lancur menika istilahipun kados Cinta cerita sejati Romeo lah. and Juliet Jawa Betul, versi nggih. Jawa nggih. Cinta sejati. Cinta sejati. nggih. Cinta sampai mati. Mati, Ya, nggih, menika wingking menika makamipun Ki Joko Lancur Jur kalian kalianipun Siti Amira. Nggih, nggih. Kan ngoten. Iya, cuma yang satunya belum jelas, Pak. Belum jelas. Belum jelas, Iki nggih. ingkang setunggale mbok pilih kerabat saking Ki Ageng Mirah. Nggih. Soalnya Ki Ageng Mirah menurut sejarah kan dimakamkan di Sentono, Betul, Ponorogo nggih, di Sentono, daerah Ponorogo. pundi niku daerah Singosaren niku nggih. Singosaren, nggih. Nggih. Dados menika rumiyin saderengipun wonten makam menika sampun dipun dalemi kalian Ki Ageng Mirah nggih. Ki Ageng Mirah. Areal ini. Teng wilayah menika. nggih. Nah, menika gandeng nggih skala semanten menika panyuwunipun Ki Ageng Mirah dereng ngresepaken penggalih. Menika antawis antarane Ki Ageng Mirah kalih Anggolana menika sami-sami nyabda. Oh, nggih, nggih. Sami-sami nyabda. Nggih. Niku terutama ingkang nyabda niku Ki Anggolana. Anggolana nggih. Nggih, kan Nggih. sampun dugi mriki kan istilahipun dereng ditampi kan. Nggih, Dan nggih, nggih. Sesrahane menika lho, Seserahan, bonone nggih, menika nggih. lah. Akhiripun Ki Anggolana niku nggadahi sabda nak Nggih. caramu ngene wis to sak turun-temurun besok Nggih. ora bakal iso arep jejodohan. Nggih. Antara Nggolan kali Mirah nggih. Antawisipun Bumi Nggolan. Bumi Nggolan kalian Bumi Mirah. Nggih. Nah menika dusun nggih. Dusun, nggih, Desane Nambang Rejo. Nambang Rejo. Oh, ngaten nggih. nggih. Dados ngantos sakmenika, Nggih, ngantos pun era modern menika, Nggih. antawisipun piantun Nggolan Nggih. kalih piantun Mirah Mirah, menika nggih. mboten saged bebrayan agung. Bebrayan. Mboten saged. Dados menika angsal istilahipun angsal kutukan ngaten nggih Betul, sabda. angsal kutukan saking sabda. Kyai Anggolana kala wau nggih. Betul, nggih. nggih. Lajeng cerita Joko Lancur wekdal kula mireng Joko Lancur menika kagungan ayam jago niku pripun Pak sejarahipun Pak? Nah, menika terah memangnya dari dulu, Nggih. dari dulu memang betul Ki Joko Lancur menika utawi Ki Anggolana niku remenanipun. Nggih. Menika jago. Jago nggih. Nggih. Oh. Lah menika kan Ki Joko Lancur istilahnya singkat kata kan mengadakan pertarungan jago. Wonten lokasi mriku. Nggih, nggih, nggih. Nah singkat kata berhubung ayamipun Joko Lancur menika nggih istilahipun kalah wonten nggih Wonten kalangan nggih, wonten kalangan. Jagung niku mriki nggih. Oh, melajar nggih. nggih. Nggih, nggih. Istilahnya melajar lari lah. Lari. Lah menika mlebete nggih ndelalah wonten pekarangane Siti Terus Amira. dipadosi teng pundi-pundi ngoten kepanggih, Nggih. kepanggih wonten daleme Siti Amira. Amira. Ki Ageng Mirah menika. Nggih. Akhiripun Nggih. nggih menika cikal bakal katresnanipun Nggih, lajeng anu nggih dipun uber betul kali Joko Lancur mlebet dateng griyanipun Siti Amira. Di situlah terjadi pandangan pertama. Akhirnya Itu bisa terjadilah pandangan pertama antara lah. Ki Joko Lancur kalian Siti Siti Amira. Nah, menika nggih, niku nggih. kan
singkat katanya kados mekaten. Nggih. Dados menika leres sekalian cerita-cerita mitos yang pernah saya dengar dan ini saya konfirmasi dengan Bapak Marsono sebagai juga sesepuh, sebagai juga tokoh spiritual, juga merangkap sebagai seorang budayawan pemerhati sejarah. Jadi ini tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Marsono sebagai bentuk informasi yang bersifat mitos ya. Jadi mitos itu dongeng. Dongeng itu adalah kearifan lokal yang melatar belakangi tradisi pada zaman itu, di mana tradisi itu sampai sekarang disebut pomali. Pemali. Pemali itu dari kata bahasa Kawi artinya pomo ojo lali, kan gitu. Jadi ini terus diingat oleh beberapa orang di daerah sekitar di sini agar supaya cerita mitos ini tetap diingat sepanjang masa. Dan tetap dieling-eling Pak Mas, diingat-ingat jangan sampai kejadian ini sepertinya akan terulang lagi seperti kejadian di masa era zaman Mojopahit, karena ini eranya Mojopahit ya. Era Mojopahit waktu yang ada hubungannya dengan penyebaran agama Islam dari Demak yang memasuki wilayah yaitu Bantaran Angin sampai dengan wilayah Wengker. Jadi pada waktu itu belum ada Ponorogo. Belum ada. Masih daerah Wengker. Wengker itu katanya wewengkon Kang Angker. Nggak Mbak Mas? Betul. Lah oleh karena itu Pumo Jolali yang disebut Pemali itu tadi kemudian jadi kearifan lokal, menjadi suatu tradisi di mana tradisi ini masih diyakini tetap sebagai bentuk dongeng yang mengandung makna yang luar biasa. Ya, jadi nanti saya akan menjelaskan setelah dari sini karena saya juga akan diajak keliling-keliling oleh Pak Marsono. Kalau Pak Marsono tadi menjelaskan secara wujud atau yang disebut gelarnya, dan nanti saya akan menceritakan gulungnya. Gelar itu yang tersurat, sedangkan gulung tidak tercatat atau yang tersirat. Kita jalan-jalan ke sana dulu Pak ya, lihat lokasi ya. Ya. Ya, saudara-saudara yang tergabung dalam pecinta sejarah ya, dimanapun saudara berada, saya tetap ditemani oleh salah satu sesepuh juga orang spiritual, Bapak Marsono. Ini juga seorang pemerhati budaya dari Ponorogo. Dan kali ini kebetulan saya diajak mampir ya ke rumahnya atau kafe-nya Mas Joklidik. Lah ini sekalian langsung saya di sini juga terheran-heran, di tengah sawah ada kafe yang sangat bagus. Sekalian ya Pak Marsono sambil cerita-cerita ngobrol-ngobrol di sini kan lebih enak ya. Budayawan juga. Lah Pak Joklidik ini juga terkenal budayawan sama Jokluduknya yang dulu juga populer di mana-mana sebagai seorang komedian ya. Pak Marsono, jadi saya menindaklanjuti tadi apa yang telah disampaikan Pak Marsono tadi itu memang secara mitos ya Pak ya? Mitos, ya. Secara mitos itu artinya secara dongeng turun-temurun yang sampai saat ini oleh masyarakat di daerah mana ini Ponorogo dan sekitarnya itu masih eksis ya? Masih eksis, tetap diyakini sebagai bentuk dongeng atau mitos. Jadi di dalam versi Jawa ya, di dalam versi Jawa, pembahasan itu ada dua ya, ada dua. Pembahasan secara gelar, apa yang sudah disampaikan Pak Marsono, itu tersurat atau dongeng ya dari turun-temurun. Sedangkan yang tersirat, ini adalah disebut gulung ya Pak Marsono ya. Jadi antara gelar dan gulung itu. Jadi saya akan membahas tentang gulungnya. Kalau tadi Pak Marsono sudah membahas tentang gelarnya, apa yang sudah diceritakan, apa yang sudah diceritakan tadi adalah salah satu bentuk apa namanya perwujudan daripada hal-hal yang diyakini sampai sekarang di sana itu. Jadi kalau saya teliti ya Pak Marsono, orang zaman dulu itu kan banyak sekali
membuat sindiran. Betul. Sindiran itu bisa disebut juga sanepan. Ya, sanepan itu adalah sindiran halus kepada zaman waktu itu. Sebab apa? Orang Jawa itu punya kriteria mikul dhuwur mendem jero. Itu sudah bagus ya Pak ya. Apa jadi aib leluhur bagaimanapun juga harus aib loh ya. Harus dipendem jero-jero, tidak boleh langsung diudal-udal, wong itu leluhur kita sendiri. Sedangkan jasa-jasa leluhur itu harus kita angkat tinggi-tinggi sebagai rasa terima kasih kepada leluhur yang sudah mensejahterakan di bumi Ponorogo ini. Jadi secara garis besarnya apa yang sudah diceritakan oleh Pak Marsono itu tadi memang benar adanya secara mitos. Akan tetapi saya akan mencuplik tentang filosofi tentang antara Honggolono dengan Ki Ageng Mirah. Kita harus tahu, Honggolono hidup di tahun sekitar 1500 ke bawah. Karena pada waktu itu Ponorogo masih merupakan Wengker, kerajaan Wengker, ya. Belum diislamkan lah ya, belum diislamkan secara keseluruhan, karena untuk mengislamkan orang Wengker itu sulitnya setengah mati. Tidak bisa kita itu membalikkan sebuah tangan langsung penyebaran agama Islam. Karena apa? Di daerah Wengker ini masih menganut ajaran Siwa Buddha, atau kalau zaman dulu disebut Jawa Dipa atau Kapitayan. Ini sulit memang, tidak serta-merta langsung penyebaran agama Islam itu bisa masuk langsung sekarang dipecut besok, ya tidak seperti itu. Makanya dibuatlah sindiran Honggolono dengan Ki Ageng Mirah atau Kiai Mirah. Honggolono itu adalah salah satu seorang, ya, istilahnya dulu itu palang yang membawa 15 desa. Kalau sekarang palang itu Wedono, itu masih di bawah otoritas daripada Ki Ageng Ketut Suryo Ngalam yang notabene adalah Senopati Mojopahit yang menguasai otoritas Wengker. Lah Honggolono ini dalam keyakinannya masih tetap eksis memeluk agama Siwa Buddha, masih memeluk Jawa Dipa yang sudah 3000 tahun sebelum Islam masuk itu sudah diyakini sebagai kepercayaan yang sudah turun-temurun. Kalau ada misalnya ada tamu baru menyebarkan ini dan sebagainya, itu juga perlu pertimbangan, tidak serta-merta moro dipoluk. Lah di situ ada filosofi yang namanya ojo pisan-pisan sira melu yen durung melok apa meneh keselak muluk. Lah ngoten ta, Pak? Ojo langsung anut grobyok melok rono melok rene terus dipoluk. Lah ini yang menyebabkan sampai sekarang ini ya, kita itu kehilangan terus terang Pak jati diri, Pak. Jati diri bangsa sebagai jati diri yang sudah diyakini oleh leluhur-leluhur zaman dulu. Nah inilah kemudian filosofi itu akan kita ungkap dengan Pak Marsono ini sebagai bentuk filosofi atau bentuk suatu sindiran. Jadi Honggolono yang masih beragama ya, penganut ajaran Kapitayan atau penganut ajaran Jawa Dipa. Sedangkan sindiran Ki Ageng Mirah itu ajaran agama Islam yang mau masuk ke Wengker. Makanya di situ antara Honggolono yang masih memeluk agama leluhur yang disebut Siwa Buddha atau Kapitayan, sedangkan Kiai Mirah ini adalah sindiran dari ulama dari Demak. Apa sindirannya? Nah, ini harus kita hayati ya, kita gali. Kenapa anaknya itu perempuan namanya Siti Amirah? Ini kan jelas. Dalam filosofi ini jelas, Siti Amirah ini adalah mengarah kepada Amirul Mukminin, kan gitu Pak. Sindirannya itu halus sekali. Makanya anaknya perempuan. Karena ajaran-ajaran yang disebut ajaran perempuan, tulisannya tulisan melumah, tulisan wedok. Makanya di situ disindirkan oleh leluhur kita sebagai Amirah itu adalah sebutan Amirul Mukminin yang notabene Amirul Mukminin itu dijabat oleh Kesultanan di Demak Bintoro sebagai raja Islam kan gitu. Ya ini sindiran ini bukan rekayasa, ini sindiran yang sangat luar biasa halusnya. Lah sedangkan Honggolono mempunyai anak laki-laki Joko Lancur. Ya setelah mau meminang ini belum terjadi pernikahan. Belum. Ini masih dalam tahap mau mengasihkan mahar katanya
Pak Marsono tadi, tunangan lah. ya tunangan, ya. Tapi penjaluke iku tidak masuk akal. Jaluke iku pari rong lombong, diseni pari, iso mlaku dhewe antara Nggolan sama Mirah itu ngawang, lah kan gak masuk akal. Ini adalah sindiran, ndak boleh ini langsung diserta-merta diyakini sebagai hal yang bisa terjadi seperti itu. Ini kalau itu melawan kodrat, waktu ini piro? Sewengi. Waktunya semalam gitu loh. Ya, nggawa pari rong. Lah ini dimaknai sebagai Honggolono iku wis gak usah kok ajari macam-macam, aku iki wis lumbunge ilmu ngono lho karepe iku. Ilmune wong Jawa iki sak lumbung iki lho. Makanya warok-warok itu selalu memakai penadon, buka dada. Penadon iku sok nadai, artinya penadon, buka dada. Isok dadi pujangga, isok dadi seniman. Pak Marsono juga kalau sudah punya warok, punya ngageman warok itu juga seperti itu, karena ini sudah turun-temurun sebagai tradisi. Tidak ada yang ditutup-tutupi kalau orang Ponorogo, karena selalu terbuka, ini dadaku. Masih ilmuku sak lumbung, gitu. Aku tetap mangglung kayak pari, gak sombong. Ini adalah ajaran ini. Sebaliknya, nah sekarang sebaliknya. Ajaran yang sudah diiming-iming oleh yang disebut Ki Ageng Mira, yang konon Ki Ageng Mira itu punya nama Honggojoyo. Ini cerita ya, antara Honggo Lono dengan Honggojoyo, ini katanya satu perguruan, yang satu sudah masuk agama Islam, yang satu masih eksis dalam memeluk agama Kasiwan. Nah kemudian inilah disindirkan dalam bentuk puja sastra. Punya anak perempuan namanya Siti Amira. Amira itu jelas Amirul Mukminin. Kokon nganut Amirul Mukminin, ajaran dari Barat pada waktu itu. Tahap penyebaran tahun 1498 itu agama Islam sudah disebarkan ke Wengker. Nah, disitulah terjadi sindir menyindir. Ya, Ageng Mira disindirkan sebagai apa? Sebagai kedele sing gano isine utawa kawul. Kawul iku titen. Ya titen ana besok to. Besok ya apa iki? Gelare iki. Ternyata betul. Isinya ajaran itu esok kedele sore tempe. Inilah kawul yang disebutkan sebagai bentuk filosofi atau metafora. Kan gitu Pak Marsono. Ini keterbukaan, kita buka saja. Zaman keterbukaan, zaman demokrasi itu jangan sampai ditutup-tutupi. Kalau sudah dibuka agar supaya generasi muda ini biar tahu sejarahnya. Nanti kalau diyakini terus wong Golang karo wong Mirah gak iso campur, banyune gak iso campur dan sebagainya, itu nanti diyakini akan lebih kasihan lah generasi muda kalau tidak dibuka secara gamblang seperti saya buka dengan Pak Marsono ini. Ya, ini adalah sinopsis saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan pecinta sejarah dan sejalan dan searah. Semoga apa yang sudah diceritakan Pak Marsono dan apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini mudah-mudahan mendapatkan suatu atensi atau mendapatkan suatu izin pangestu dari para leluhur bahwa satu bentuk cerita metafora ini kita tidak gawe-gawe. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang sama.